Perkenalkan, nama saya Salma Saba dengan NIM 1808180 dari jurusan Desain Komunikasi Visual kelas B dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal dengan judul Analisis Kontradiktif Realita Terhadap Film Animasi WALL-E. Didahului oleh abstrak. Sampah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Film animasi Disney Pixar memberikan gambaran kondisi bumi di masa yang akan datang jika masalah sampah masih belum terselesaikan lewat film animasi yang berjudul WALL-E. Film animasi tersebut menceritakan bumi di masa yang akan datang dengan tumpukan sampah, dan pada akhirnya manusia mengungsi di pesawat di luar angkasa. Adapun tujuan dibuatnya kajian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan penggambaran masa depan oleh film WALL-E dengan kenyataan pada masa ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan analisis isi. Kajian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Hasil dari kajian ini yaitu adanya ketidaksesuaian film dengan realita yang terlihat dalam makna mitos dari teori semiotika Roland Barthes. Berikutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada permasalahan sampah. Sampah selalu menjadi bagian dari permasalahan. Semakin bertambahnya jumlah populasi manusia dan semakin banyaknya aktivitas yang dihasilkan manusia, maka sampah yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Sampah adalah hasil aktivitas manusia, bisa juga alam, yang telah dibuang atau terbuang. Sampah dapat menimbulkan permasalahan besar jika pembuangannya tidak diurus dengan baik. Pembuangan atau penumpukan sampah secara sembarangan ke kawasan yang terbuka akan menimbulkan pencemaran pada tanah, dan imbasnya juga dapat ke saluran air tanah. Sampah yang dibakar pun akan dapat mencemari udara. Membuang sampah ke sungai menimbulkan pencemaran air. Imbasnya saluran air akan tersumbat dan dapat menimbulkan banjir. Nah, dampak yang ditimbulkan dari sampah tadi menjadi menakutkan bagi banyak orang. Hal ini melatar belakangi Disney Pixar dalam membuat film animasi yang berjudul WALL-E. Film animasi ini bersetting waktu pada 700 tahun kemudian dari tahun 2008, di mana tahun 2008 ini film tersebut dirilis. Film ini memberikan penggambaran bumi yang sudah tidak layak huni akibat sampah yang menggunung. Manusia menjadi tinggal di pesawat luar angkasa dikarenakan bumi telah tercemar oleh sampah. Di balik penggambaran film animasi WALL-E yang cukup memilukan, film animasi ini memiliki pesan yang sangat bagus dalam menjaga lingkungan sekitar. Film ini mengajak semua orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama sampah yang mereka hasilkan. Manusia juga harus bisa menghargai, melindungi, dan memelihara alam karena dengan itu artinya juga peduli terhadap diri mereka sendiri dan generasi selanjutnya. Hal ini juga supaya dapat terhindar dari kerusakan bumi akibat sampah seperti yang digambarkan dalam film WALL-E. Sesuatu yang menarik dalam film animasi WALL-E adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan realita kehidupan saat ini maupun kehidupan yang ada di dalam film. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara film animasi WALL-E dengan kehidupan realita. Kejanggalan-kejanggalan tersebut akan diulas dengan menggunakan semiotika. Semiotika adalah teori yang dipakai untuk menafsirkan tanda. Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti penafsiran tanda. Tanda tersebut merupakan perwakilan dari sesuatu yang lain, bisa berupa gagasan, perasaan, wujud benda, maupun tindakan. Teori semiotika Roland Barthes diterapkan dalam kajian ini. Penerapan teori ini untuk mengetahui denotasi, konotasi, dan mitos dari film animasi WALL-E. Selanjutnya, bagian metode. Yang pertama ada metode kualitatif. Metode ini dipakai karena sifatnya menghitung, menghasilkan data deskriptif, dan bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Kemudian ada analisis isi, bersifat ulasan yang mendalam untuk meneliti data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Kemudian juga memakai semiotika Roland Barthes. Penerapan teori dari Roland Barthes itu untuk mengetahui adanya denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi yaitu hal-hal yang dapat diterima oleh panca indera manusia. Konotasi yaitu makna. Biasanya maknanya memiliki nilai kultural di belakangnya. Kemudian ada mitos atau ideologi.
itu untuk mengutarakan dan memberikan suatu konfirmasi bagi nilai-nilai yang dominan yang berlaku dalam periode tertentu. Untuk pengumpulan data menggunakan pencarian online yang dilakukan melalui internet juga, yaitu ada yang dari buku atau e-book, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, dan YouTube. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Data yang dianalisis berupa film WALL-E. WALL-E adalah film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures pada tahun 2008. Film animasi bergenre science fiction dan romance ini disutradarai oleh Andrew Stanton yang diproduksi oleh Jim Morris dan ditulis oleh Jim Reardon dan Andrew Stanton. Sinopsisnya, WALL-E adalah sebuah robot dari perusahaan B&L atau By and Large yang diprogram untuk membersihkan bumi dari sampah. B&L sendiri merupakan sebuah perusahaan raksasa yang dipegang oleh Shelby Forthright. Pada saat setting waktu di film, bumi sudah sangat tercemar oleh sampah-sampah yang menggunung. Bumi menjadi tidak layak huni membuat seluruh manusia melakukan pengungsian massal ke sebuah pesawat. Pesawat luar angkasa yang dijadikan pengungsian yaitu bernama Axiom. Axiom sendiri dari perusahaan B&L, di dalamnya sudah disediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, termasuk robot-robot pelayan yang melayani manusia demi kenyamanan manusia itu sendiri. Selagi manusia mengungsi di Axiom, robot-robot WALL-E mengerjakan tugasnya di bumi untuk memadatkan dan menumpukan sampah-sampah agar memudahkan proses peleburan. Pada tahun 2110, bumi sudah dikirakan terlalu tercemar dan tidak mungkin untuk ditinggali oleh manusia lagi. Sehingga Shelby Forthright, selaku CEO dari B&L, membatalkan proyek WALL-E. Pada 700 tahun kemudian, akhirnya hanya ada satu WALL-E yang tersisa di bumi. Untuk analisis yang pertama, pada gambar 1 di menit ke-3 detik ke-35. Denotatifnya, sampah yang memenuhi kota. Sampah menggunung hingga ketinggian yang menyerupai gedung-gedung di sekitarnya. Makna konotatifnya adalah sebuah kota metropolis yang maju yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, karena lingkungan sudah menjadi tidak layak sehat. Dengan sampah sebanyak itu, penyakit akan mudah menyerang tubuh manusia. Bumi sudah tidak layak huni. Mitosnya, salah satu syarat sebuah kota metropolis layak huni adalah kota tersebut harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Limbah atau sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana TPA dengan kota tersebut harus berjarak 100 mil hingga 1000 mil. Pada saat ini banyak TPA yang didesain untuk dapat menghasilkan gas metana yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Dilihat dari perkembangan saat ini, manusia tidak akan diam begitu saja dalam menangani permasalahan, termasuk permasalahan sampah. Belum lagi berdasarkan dengan setting waktu di film 700 tahun kemudian, dari tahun 2008, sampah-sampah yang menggunung seperti yang ada di film kemungkinan tidak akan terjadi. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dr. William Raj, beliau adalah arkeolog dan profesor dari University of Arizona yang dipublikasikan dalam Smithsonian Magazine. Jumlah tanah yang diperlukan untuk mewadahi semua sampah di Amerika Serikat ternyata tidak membutuhkan tanah yang begitu besar. Sebuah tempat pembuangan atau TPA yang memiliki kedalaman 37 meter dengan luas 71 km persegi sudah bisa mengatasi sampah di Amerika untuk 100 tahun lamanya. Jadi, prospek atau kemungkinan kehabisan tempat untuk semua sampah itu kurang realistis. Untuk analisis yang kedua, dari gambar 2 menit ke 42.36. Denotatifnya, semua manusia bergantung kepada teknologi dan memiliki berat badan yang berlebih. Konotatifnya, obesitas yang dialami manusia dikarenakan tidak adanya pergerakan dari tubuh manusia itu sendiri. Mereka hanya duduk di kursi menatap layar virtual, dan semua kebutuhan telah dilayani oleh robot-robot canggih. Untuk mitosnya, teknologi sangat maju. Robot-robot yang diperlihatkan cukup canggih, dapat memenuhi kebutuhan dan kenyamanan dari manusia. Teknologi dalam bidang kesehatan sepertinya tidak berkembang karena orang-orang yang terlihat dalam film mengalami obesitas. Obesitas memiliki dampak buruk terhadap kesehatan.
Antara lain dapat meningkatkan resiko menderita hipertensi, penyakit jantung, serangan stroke, OSA, dan diabetes mellitus. Manusia yang peduli dengan kesehatan tentunya tidak akan diam. Dengan banyaknya robot-robot canggih yang tercipta, seharusnya juga bisa menciptakan teknologi di bidang kesehatan yang ideal. Untuk analisis ketiga, berdasarkan gambar ketiga dan keempat, untuk denotatifnya pada gambar 3, sebuah pesawat luar angkasa raksasa Axiom yang di dalamnya terdapat banyak sekali manusia yang tinggal di sana. Untuk gambar 4, robot-robot melintasi suatu ruangan di dalam pesawat Axiom. Konotatifnya, teknologi canggih dan banyak terciptanya robot-robot canggih menandakan sebuah peradaban yang sudah sangat maju. Untuk mitosnya, berdasarkan kemajuan teknologi pada film, seharusnya mereka juga dapat menciptakan teknologi untuk mengatasi permasalahan sampah. Robot-robot yang diciptakan pada film sangat banyak dan bahkan mereka dapat membuat Axiom, sebuah pesawat luar angkasa yang dapat menampung banyak manusia di dalamnya. Kota dengan banyaknya teknologi yang diciptakan, maka bisa dibilang kota tersebut adalah kota yang maju. Mengingat pada saat ini pun kota New York telah menghasilkan lebih sedikit sampah karena kotanya sudah terbilang sangat maju. Maka dari itu seharusnya mereka juga bisa membuat sistem pengelolaan sampah yang maju yang dapat mengatasi permasalahan sampah. Untuk analisis keempat berdasarkan gambar 5 di menit ke-401 dan gambar 6 di menit ke-404. Denotatifnya pada gambar 5, logo BNL ada di mana-mana dari perusahaan makanan, minuman, olahraga, dan lain-lain. Pada gambar ke-6, sebuah surat kabar dengan berita Earth Covered, BNL CEO declares global emergency, disertai foto CEO BNL yang berpose peace dengan wajah tersenyum. Untuk konotatifnya, BNL menguasai seluruh sektor pasar, bahkan sampai menguasai dunia. Pose CEO dalam poster menandakan ia memiliki kepribadian yang riang dan gembira. Untuk mitosnya, BNL telah menjadi sektor pasar yang terbesar. Tidak menutup kemungkinan BNL juga memegang atas TPA, di mana BNL juga menciptakan WALL-E sebagai penanganan masalah sampah. Mengingat banyak robot-robot canggih yang diciptakan hingga Axiom, BNL harusnya dapat membuat robot yang lebih baik lagi dalam menangani sampah, tapi mereka tidak melakukannya. BNL tidak menciptakan robot untuk menangani sampah agar misi dalam memasukkan seluruh kapal manusia ke dalam pesawat luar angkasanya itu dapat berjalan dengan baik. BNL dengan sengaja mempercepat penumpukan sampah agar bumi tidak layak huni, sehingga manusia tidak mempunyai pilihan untuk tinggal di pesawat luar angkasanya dan memakai seluruh produk dari BNL. Dengan memasukkan seluruh manusia ke pesawat Axiom, BNL telah melakukan captive audience, di mana para konsumen tidak dapat memiliki pilihan di pasaran. Tanpa adanya faktor kesengajaan dari BNL, penggambaran 700 kemudian di mana bumi tertutup sampah itu tidak akan terjadi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis kontradiktif realita terhadap film animasi WALL-E dengan menggunakan pendekatan semiotika model Roland Barthes, kajian ini dapat disimpulkan bahwa film animasi ini memiliki kontradiktif terhadap realita. Kontradiktif ini ditunjukkan oleh makna mitos dari teori semiotika Roland Barthes. Mitosnya secara keseluruhan dalam film ini kemungkinan besar bumi pada 700 tahun yang akan datang tidak akan mengalami apa yang digambarkan pada film animasi WALL-E. Penggambaran bumi yang dipenuhi oleh sampah kemungkinan akan terjadi jika memang sampah benar-benar dengan sengaja tidak diurus dengan baik atau dibiarkan begitu saja. Terlepas dari adanya ketidaksesuai film WALL-E dengan kehidupan realita, bukan berarti penggambaran film WALL-E tidak akan terjadi. Untuk menghindari hal tersebut dalam jangka panjang, ada baiknya kita sebagai manusia tetap harus peduli dengan lingkungan atas dasar tanggung jawab diri sendiri. Peduli dengan lingkungan sama artinya dengan peduli dengan diri sendiri. Berikut referensi dari artikel jurnal ini. Presentasi sudah selesai. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini.